Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan 4 dalam praktikum basis data. Di sini untuk pertemuan 4 kita akan membahas materi yaitu supertype, subtype, transferability, dan non-transferability. Oke, kita langsung ke materinya saja. Nah, di sini ada supertype dan supertype. Mereka berdua itu merupakan konsep dalam desain basis data yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki atau hubungan antar entitas yang berbeda. Lalu di sini ada supertype adalah entitas yang memiliki atribut umum yang dibagikan ke beberapa entitas lainnya. Contohnya jika dalam rumah sakit kita memiliki entitas pasien yang memiliki atribut seperti ID pasien, nama pasien, dan jenis penyakit. Lalu kita ada subtype. Subtype adalah entitas yang lebih spesifik dan juga mewarisi atribut dari supertype-nya. Lalu dia juga mungkin saja memiliki atribut tambahan yang khusus untuk atribut itu sendiri. Contohnya seperti entitas rawat jalan yang memiliki atribut tanggal cek kesehatan bisa menjadi subtype dari entitas pasien sebelumnya. Jadi eh, entitas pasien ini merupakan supertype, lalu entitas rawat jalan ini merupakan subtype. Nah, karakteristik subtype itu yang pertama mewarisi semua atribut supertype, lalu mewarisi semua hubungan supertype, biasanya memiliki atribut atau relasi tersendiri, lalu digambar di dalam entitas supertype, tidak pernah dapat berdiri sendiri karena dia kan jika ada subtype itu pasti ada supertype-nya dulu, makanya dia tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kemudian mungkin memiliki subtype sendiri. Jadi di dalam subtype itu bisa ada subtype-nya lagi. Nah, di sini bisa gambaran secara besarnya. Misalkan kita ada supertype. Nah, supertype ini menyimpan atribut-atribut yang bersifat umum seperti contohnya tadi pasien. Pasien itu menyimpan atribut ID pasien, nama pasien, dan jenis penyakit. Itu kan atribut umum yang ada pada seorang pasien. Lalu kita ada subtype. Di sini misalkan ada subtype 1, subtype 2, subtype 3. Nah, untuk subtype 1, subtype 2, dan subtype 3, ini nih dia memiliki atribut khusus untuk eh, subtype-nya masing-masing. Nah, di sini contohnya subtype 1 memiliki atribut khusus sendiri, subtype 2 juga memiliki atribut khusus, subtype 3 juga memiliki atribut khusus. Nah, di sini kita kan tadi ada entitas rawat jalan, tandanya pasien rawat jalan kan. Nah, pasien rawat jalan ini dia memiliki atribut tanggal cek kesehatan sebagai atribut khususnya atau atribut untuk subtype itu sendiri. Nah, di sini untuk lebih jelasnya contohnya supertype-nya adalah pasien, kemudian subtype-nya adalah pasien yang rawat jalan dan juga pasien yang rawat inap. Nah, di sini eh, penggambaran dari supertype dan subtype-nya seperti ini, yang kotak ini. Kan tadi di sini dijelaskan subtype itu digambarkan di dalam entitas supertype. Nah, di sini dia digambarkan di dalam kan supertype-nya yang pasien. Lalu subtype-nya digambarkan di dalam entitas supertype-nya. Nah, kemudian dia mewarisi semua atribut supertype dan juga mewarisi semua hubungan supertype. Nah, di sini contohnya, jadi untuk entitas rawat jalan ini, subtype-nya yang ini tuh juga mewarisi atribut dari pasien. Nah, makanya dia di sini karakteristiknya itu mewarisi semua atribut. Jadi, rawat jalan ini juga memiliki atribut ID pasien, nama pasien, dan jenis penyakit itu untuk eh, atribut umumnya. Nah, di rawat jalan ini sendiri juga dia memiliki atribut khusus yaitu tanggal cek kesehatan. Makanya dia di sini eh, tanggal cek kesehatannya di dalam subtype. Sama juga dengan rawat inap. Rawat inap itu dia entitas umum atribut umumnya itu adalah ID pasien, nama pasien, jenis penyakit. Nah, atribut yang khusus untuk rawat inap itu sendiri adalah tanggal inap, tanggal dan juga tanggal keluar inap. Nah, lalu tadi ada juga eh, mewarisi semua hubungan supertype. Nah, mewarisi semua hubungan supertype ini seperti contohnya
si pasien ini dia berelasi dengan dokter. Nah, yang subtype 2 ini juga memiliki relasi dengan dokter. Nah, itu makanya dia disebut memiliki karakteristik mewarisi semua hubungan supertype. Nah, di sini juga dia biasanya memiliki atribut atau relasi tersendiri. Nah, di sini contohnya seperti yang subtype rawat inap. Di sini dia memiliki relasi sendiri dengan kamar inap. Nah, jadi saat pasien yang rawat inap itu dia kan pasti memiliki eh, menginap di sebuah kamar inap kan, karena kan dia dirawat di rumah sakitnya, maka dia berelasi dengan kamar inap itu sendiri. Makanya dia tadi memiliki karakteristik yaitu bisa ada relasi tersendiri. Nah, untuk cara pembuatannya di data modeler, kita buka aja. Nah, di sini kita misalkan kita buat ini entitas pasien dan atribut, ada ID pasien, kemudian integer, primary UID, apply, lalu nama pasiennya, kemudian varchar, kemudian ini mandatory ya, jangan lupa. Kemudian eh, jenis penyakit, jika varchar 255. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buat eh, entitas lagi, yaitu tadi kan ada rawat jalan dan juga rawat inap. Nah, rawat jalan, atributnya ada tanggal cek kesehatan. Kita bisa pakai date ya, untuk eh, atributnya. Kemudian kita membuat lagi rawat inap. Rawat inap itu ada tadi tanggal inap, sebentar, ya, tanggal inap dan tanggal keluar inap. Tanggal inap dan tanggal keluar inap. Oke, setelah begini, cara kita membuat supertype dan subtype-nya untuk seperti ini, itu kita ke pasien, general, terus supertype ini, kita, oh bukan, maaf. Kita ke yang rawat jalan, terus supertype, kita pilih yang pasien, lalu apply. Ini bisa kita atur ya, ukurannya biar rapi. Nah, ini caranya, kita ke rawat inapnya ini, pilih supertype, habis itu kita pilih entitas pasien. Karena pasien ini adalah supertype dari rawat inap. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Nah, untuk bentukannya seperti ini kan, sama. Oke. Jadi caranya seperti itu ya. Kita buat dulu entitasnya. Dari ketiganya tuh kita buat dulu seperti tadi. Setelahnya di entitas yang akan menjadi subtype itu kita klik
dianya, klik entitasnya, lalu pilih super type yang di general ini, kan general, super type. Nah, kita ini kan ada dua entitas. Nah, kita pilih yang entitas pasien sebagai super type-nya, karena pasien di sini adalah entitas super type. Maka dia nanti entitas rawat jalan ini akan berada di dalam kotak entitas pasien. Begitu juga seperti rawat inap, entitas rawat inap. Nah, terus tadi kita ada juga entitas dokter dan juga kamar inap buat dokter. Terus ID dokter, nama dokter, ID dokter. Kemudian nama dokter. Lalu ada kamar inap. Nomor dan nama kamar. Oke. Nah, setelah kita membuat dua entitas ini, kita relasikan kepada entitas supertype dan subtype ini. Nah, untuk dokter tadi kan dia berelasi kepada entitas supertype yaitu pasien, maka di sini kan hubungannya adalah eh, one to many. Kita pilih yang ini, yang new satu and relation. Nah, kita eh, hubungkan kepada kotak yang pasien, entitas pasien ini. Nah, kemudian kita apply. Nah, maka dia akan seperti ini bentukannya. Lalu untuk yang kamar inap itu dia berelasinya ke subtype rawat inap, ke entitas subtype yang rawat inap. Jadi kita ini kan juga one to one ya. One to one tandanya kita menggunakan eh, new satu relation ini. Nah, ini ya. Terus itu kita klik di kamar inapnya, lalu kita klik di kotak subtype-nya. Kan tadi kalau kita dari dokter nik ke kotaknya eh, super type-nya itu pasien. Nah, untuk yang ini kita ke kotak subtype-nya rawat inap karena yang memiliki relasi ini hanya pasien rawat inap. Jadi kita ke kotak sini, terus kita apply. Nah, setelahnya sebentar. Nah, setelahnya setelah terbuat seperti itu, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, cara membacanya itu setiap pasien pasti dirawat oleh dokter. Nah, dokter dapat merawat banyak pasien. Nah, di sini pasien yang rawat inap itu pasti dirawat di satu kamar inap dan juga kamar inap itu pasti akan dihuni atau akan menjadi tempat perawatan dari satu pasien rawat inap. Makanya di sini dokter itu dia berelasi langsung ke subtype karena pasien rawat jalan dan juga pasien rawat inap itu juga pasti akan eh, dirawat oleh si dokter. Namun untuk pasien rawat inap ini dia menginap di kamar inap. Nah, karena kan pasien rawat jalan kan tidak perlu berelasi dengan kamar inap karena ya dia tidak tidak memerlukan kamar inap tersebut, makanya dia tidak berelasi. Nah, seperti itu ya. Oke. eh untuk cara pembuatannya seperti tadi,
kita jangan lupa di entitas subtype-nya itu pilih yang ini supertype-nya. Nah, kita pilih supertype-nya siapa? Entitas yang menjadi supertype dari entitas rawat jalan ini siapa? Yaitu kan tadi pasien. Makanya kita pilih pasien. Nah, seperti itu. Dan akhirnya nanti dia tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini ada entitas pekerja, lalu sebagai supertype-nya, lalu entitas pekerja harian dan pekerja tetap sebagai subtype-nya. Nah, untuk di sini supertype pekerja itu memiliki eh, entitas yaitu ID pekerja, nama pekerja, alamat pekerja. Nah, kenapa di sini subtype pekerja harian itu juga ada ID-nya subtype? Ya karena tadi. Nah, di sini kan pekerja harian. Atributnya ID pekerja, nama pekerja, alamat pekerja, dan upah harian. Nah, di sini tuh kenapa ketiga ini ada di atribut pekerja hari di entitas pekerja harian? Karena di sini yang seperti tadi karakter subtype itu mewarisi semua atribut supertype. Maka atribut supertype ini yang di entitas pekerja itu juga menjadi atribut pekerja harian. Nah, makanya di sini pekerja harian itu memiliki atribut ID pekerja, nama pekerja, alamat pekerja, dan atribut khusus untuk entitas subtype itu sendiri yaitu upah harian. Makanya di sini dia ada upah harian. Lalu untuk yang entitas subtype pekerja tetap, itu dia juga sama memiliki atribut umum yang dimiliki oleh entitas supertype yaitu ID pekerja, nama pekerja, alamat pekerja. Nah, untuk atribut khususnya untuk entitas pekerja tetap itu adalah gaji bulanan dan juga masa kerja. Nah, di sini penjelasannya untuk lebih jelasnya itu semua pekerja memiliki nama dan alamat pekerja, tetapi hanya pekerja tetap saja yang memiliki gaji bulanan dan masa kerja. Nah, dan hanya pekerja harian yang memiliki upah harian. Nah, jadi untuk eh, semua pekerja, mau baik itu dia pekerja harian, pekerja tetap, pasti dia tuh akan memiliki yang atribut ID-nya, ID pekerjanya, nama pekerjanya, dan juga alamat dari pekerja tersebut. Nah, tapi karena dia itu terdapat entitas subtype pekerja harian, yang dimana untuk atribut khususnya adalah upah harian, maka kita perlu membuat entitas seperti ini. Lalu juga ada juga pekerja yang pekerja tetap, maka kita perlu membuat entitas pekerja tetap untuk membedakan atribut yang sekiranya pada pekerja harian dan pekerja tetap itu khusus untuk atribut masing-masing dari tiap entitas. Makanya di sini kita dapat membuat supertype dan subtype dengan hubungan seperti ini. Oke. Lanjut di sini ada contoh kendaraan. Nah, supertype-nya adalah kendaraan, kemudian subtypes-nya adalah motor, mobil, dan truk. Nah, di sini untuk subtypes mobil itu dia memiliki atribut khusus yaitu jumlah penumpang. Lalu truk memiliki eh, atribut khusus yaitu kapasitas bak dan model bak. Nah, di sini dapat kita lihat untuk subtypes motor. Misalkan kita ada subtype motor, mobil, dan truk. Nah, untuk motor tuh dia hanya ada entitas ID, harga, model mesin, dan tahun mesin yang merupakan atribut umum pada entitas kendaraan atau pada supertype-nya. Kemudian untuk mobil, mobil tuh ada ID, harga, jumlah penumpang, model mesin, dan tahun mesin. Nah, di sini untuk mobil, dia memiliki atribut khusus sendiri yaitu adalah jumlah penumpang.
Lalu truk, truk itu ada ID, harga, model mesin, kapasitas bak, tahun mesin, dan juga model bak. Nah, di truk ini dia memiliki atribut khusus yaitu kapasitas bak dan juga model bak. Nah, kenapa di sini tidak ada eh, kan di sini kan ada kotak entitas mobil dan juga kotak entitas truk. Kenapa yang motor nggak ada? Karena di sini entitas motor tidak memiliki atribut-atribut yang khusus yang memungkinkan dia menjadi subtype tersendiri. Nah, sehingga tidak perlu membuat subtype motor secara tersendiri. Nah, karena kan tadi untuk motor ini ID-nya itu dia tidak ada ID khusus, ID-nya itu hanya sama seperti yang diperlukan pada atribut di entitas kendaraan, maka entitas motor ini tidak perlu kita buat. Tidak perlu dijadikan seperti mobil dan truk. Nah, sedangkan mobil dan truk ini ada karena dia memiliki atribut khususnya sendiri yang hanya untuk menjadikan dia subtype itu sendiri, yaitu adalah jumlah penumpang untuk mobil, lalu truk itu adalah apa atributnya kapasitas bak dan model bak. Nah, jadi untuk supertype dan subtype itu seperti ini contohnya. Nah, tadi untuk cara pembuatannya seperti yang sudah saya contohkan, sama untuk kedua contoh ini. Nah, lanjut kita kepada transferability dan juga non-transferability. Nah, untuk yang transferability dulu, sini merupakan sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah atau dipindahkan. Nah, contohnya itu ada seperti siswa dan kelompok belajar. Nah, setiap siswa itu dapat diperbolehkan untuk berpindah dari satu kelompok belajar ke kelompok belajar yang lain. Tandanya siswa ini tidak ada keterikatan gitu pada satu kelompok belajar aja. Jadi dia bisa berpindah, misalkan sebelumnya dia di kelompok belajar matematika misalkan. Nah, siswa ini juga bisa berpindah ke kelompok belajar bahasa Inggris. Nah, itu makanya dia relasinya adalah transferability. Nah, misalkan kita buat contoh buatkan contoh gitu. Nah, di sini tadi kan ada siswa, kemudian atributnya itu adalah ID siswa, misalkan ID siswa integer, primary ID, apply, kemudian nama siswa gitu. Varchar mandatory apply. Oke. Dan kita kelompok belajar apply, kemudian atribut eh, ID kelompok integer apply nama nama kelompok logical varchar 255 mandatory apply. Oke. Nah, oke, untuk yang ini tadi kan dia berelasi one to many ya. Jadi kita pakai yang ini. Ini. Nah, jadi kita untuk membuat transferability ini seperti ini, dia tidak ada bentuk apa? Di relasinya tidak ada bentuk apa-apa sama seperti hubungan one to many seperti biasanya. Jadi di sini setiap siswa itu dapat eh, berpindah ke kelompok belajar yang lain. Jadi dia tidak ada keterikatan. Nah, untuk yang non-transferability itu merupakan sebuah relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Nah, ini merupakan kebalikan dari relasi transferability tadi. Contohnya adalah entitas puisi dan entitas penulis. Nah, untuk
entitas puisi itu kan setiap puisi tidak bisa berpindah nilai lagi menjadi penulis yang lain. Karena kan nilai puisi itu sudah pasti ditentukan nilainya tepat pada satu penulis. Karena si puisi ini pasti dituliskan oleh satu penulis kan. Penulis misalkan puisi ini ditulis penulis A. Nah, maka ya puisi tersebut hanya berelasi dengan penulis A itu saja. Dia tidak bisa lagi ke penulis B atau penulis C atau penulis lainnya karena yang buat puisi itu hanyalah penulis A itu sendiri. Makanya di sini dia ada bentuk seperti diamond ini untuk menandakan bahwa bahwa puisi ini adalah non transferability. Oke, cara buatnya kita buat lagi. Tadi ada puisi dan juga penulis puisi, atribut, nama ID puisi misalnya. Terus nama judul puisi. Ya, ini sama. Kemudian penulis, ID penulis, eh, integer, value ID, kemudian nama penulis, apply. Oke. Nah, kemudian udah kan? Nah, di sini kan kita ingin membuat bentuknya untuk hubungan transferability, non transferability. Nah, di sini kan adalah dia one to many ya. Maka kita oke one to many. Nah, di sini kan kalian bisa lihat kan transferable checklist, transferable checklist. Nah, karena tadi kita yang non transferable adalah atau non transferability adalah dari puisi ke penulis, maka yang ini kita unchecklist. Nah, kita checklist, kemudian kita apply, kita oke. Nah, maka dia akan muncul bentuk seperti diamond ini yang menandakan itu adalah eh, hubungan non transferability. Jadi si puisi ini hu- eh, relasinya kepada penulis itu tidak bisa ditransfer ke penulis lain gitu. Makanya dia non transferability. Cara buatnya seperti tadi kita unchecklist yang transferable. Nah, kan kalau yang ini tadi kan kita checklist semua kan yang transferability tandanya dia bisa ditransfer. Oke. Untuk transferability dan juga non transferability itu seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya. Untuk yang transferability adalah sesuatu hubungan dari entitas satu ke entitas lain itu tidak ada keterikatan yang mengharuskan dia hanya kepada satu eh, satu apa ya entitas itu tersebut. Misalkan ya satu kelompoknya yang tersebut. Misalkan di sini kan siswa tadi dia itu bisa saja berpindah ke kelompok belajar yang lain. Namun kalau untuk yang puisi, dia itu hanya terikat oleh si penulisnya puisi itu sendiri. Makanya dia non transferability. Ya mungkin sekian saja untuk materi dari pertemuan keempat ini. Nah, jadi jangan lupa untuk ntar materinya ini dikirim lagi ke grup
Nah, kalau misalkan ada yang dibingungin, bisa bertanya aja. Kemudian eh, untuk tugas kemarin, untuk apa sih? Link pengumpulannya akan segera saya siapkan. Lalu di sini untuk pertemuan keempat, kalian bisa absensi melalui barcode ini. Ini misalkan, nah ini ntar kalian pause saja, atau bisa juga lewat link ini. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan basis data hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.